Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelin Sabatini. Di sini saya akan membahas mengenai replikasi satu arah dan implementasinya. Replikasi merupakan proses penyalinan dan pemeliharaan objek basis data seperti tabel-tabel dalam banyak basis data yang membentuk suatu sistem basis data terdistribusi. Perubahan-perubahan yang dilakukan pada satu tempat dicatat dan disimpan secara lokal sebelum diteruskan dan diterapkan pada setiap lokasi lain. Terdapat dua macam replikasi, yaitu replikasi satu arah, master to slave, dan replikasi dua arah, master to master. Replikasi satu arah atau master to slave, yang berarti replikasi hanya terjadi satu arah atau hanya ada satu master database dan server yang lain untuk melakukan replikasi pada server master tersebut. Oke, sebagai contohnya sudah ada dua komputer yaitu master dan slave, atau kita ganti dengan server A dan server B. Jika server database A dilakukan replikasi master slave dengan server B, maka setiap aktivitas database pada server A, secara otomatis aktivitas tersebut juga berjalan di server B. Tetapi jika server B yang melakukan aktivitas database, tidak akan tereksekusi juga di server A. Oke, sekarang kita akan mencoba implementasinya. Oke, pertama-tama kita perlu mengetahui IP address dari master dan slave dengan cara melalui CMD. Nah, kita buka CMD, lalu kita ketikkan ipconfig, lalu enter. Oke. Nah, ini merupakan IP address dari master. Sekarang kita akan mengecek IP address dari slave melalui VirtualBox. Oke. Kita buka command prompt. Hal yang sama dilakukan, itu ipconfig lalu enter. Nah, ini merupakan IP address dari slave. Lalu habis itu dilanjutkan dengan kita harus memastikan bahwa firewall telah dinonaktifkan semuanya dengan cara pergi ke Windows lalu cari firewall. Nah, di sini telah dipastikan ya bahwa firewall dari domain, private, dan public profile telah dinonaktifkan. Nah, sekarang kita bergeser ke tahap selanjutnya. Sekarang kita perlu mencari file di SAM dengan nama my. Oke, kita buka dulu Windows-nya. Oke, kita SAM, lalu ke MySQL, lalu bin. Nah, di sini kita cari file dengan nama my. Oke, kita buka, lalu kita cari MySQLD, dan di dalam itu terdapat 4 baris kode, di mana kode itu diisikan dengan server ID 1. Selanjutnya, kita akan membuka SAM. Oke, di bagian SAM kita aktifkan MySQL-nya. Oke, sudah diaktifkan. Selanjutnya kita akan pergi lagi ke CMD. Oke, kita buka command prompt terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masuk ke directory SAM. Oke, kita buka. Oke, apabila sudah berhasil, kita perlu membuat sebuah user untuk database dengan mengetikkan command grant replication /on bintang titik bintang lalu to. Nah, sekarang kita kasih nama usernya, yaitu G. Oke, dilanjutkan dengan identify by G. Nah, G di sini itu merupakan password dari usernya. Oke, sudah berhasil dalam pembuatan user. Sekarang kita ketikkan flash lalu privilege, enter.
Nah, setelah berhasil, kita ketikkan show master status. Nah, di sini terdapat file dan position, di mana kita harus mengingatnya yang nantinya akan digunakan di slave user. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada slave user. Seperti sebelumnya, kita harus menonaktifkan firewall terlebih dahulu. Oke, cari firewall. Nah, di sini firewall-nya sudah dinonaktifkan ya. Jadi kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kita perlu pergi ke directory dari SAM dan mencari my. SAM, lalu MySQL dan my. Oke, sudah terbuka. Nah, di sini akan terdapat ID server, yaitu server ID-nya 2. Seperti yang sebelumnya memiliki server ID 1, sementara di sini adalah 2. Oke, kita buka command prompt. Oh ya, kita aktifkan dulu MySQL-nya di SAM. Oke, ini sudah saya aktifkan. Lalu setelah itu kita akan kembali ke command prompt. Oke, kita masuk ke directory SAM. Nah, setelah itu kita harus memberhentikan slave-slave yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya. Oke, dengan cara stop slave. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita akan menghubungkan slave dengan master dengan mengetikkan change master to master host dengan IP address master, yaitu 192.168.1.5. Oke, dilanjutkan dengan master user sama dengan G. Lalu nanti di bawahnya adalah master password sama dengan G. Kemudian kita tulis master log file. Oke, log file ini kita dapat dari file yaitu mysql bin 00004 dan nanti positionnya adalah 637. Kita hafal ya. Oke, kita tulis file tadi. Lalu di akhir kita ketikkan master log post sama dengan 637. Oke, sudah berhasil. Kita akan memulai replikasi slave dengan start slave. Kemudian untuk melihat status kita ketik show slave status /g. Oke, kita enter. Nah, apabila status udah waiting for master to send event, berarti sudah berhasil aplikasinya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat database di server master. Apabila di slave dan master sama, berarti berhasil. Oke, saya buat kantor. Karena sudah ada, kita ganti dengan database futsal. Create database futsal. Oke, sekarang kita coba di slave usernya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk show database.
Nah, dapat kita lihat ya bahwa ada database futsal di slave user. Oke, kita lanjutkan di master. Use futsal. Oke, telah diaktifkan. Sekarang kita buat tabel. Sini saya akan membuat tabel dari lapangan dengan atribut ID lapangan dan juga status ya. Oke, tipe datanya integer, lalu status juga integer. Oke, karena sudah berhasil, kita masukkan data ke dalam tabel. Insert into lapangan, values 1 dan 1. Oke, titik koma, enter. Nah, sudah berhasil ya. Sekarang kita cek di slave. Oke, kita use kantor. Kita enter. Oh, maaf. Use lapangan. Nah, sekarang kita select all from lapangan. Nah, dapat dilihat ya bahwa datanya sama, yaitu ID lapangan 1 dan status 1. Untuk memastikan, kita lihat kembali di master. Nah, di sini ID 1 dan status 1. Karena data pada slave dan master sama, berarti replikasi ini telah berhasil. Dengan begitu, ini merupakan akhir dari video. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.